wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi idza arada min ibadihi khairan tahhar qulubahum wa zakka anfusahum. Wa salatullahi wa salamuhu ala atharin nasi qalba wa askahum nafsa habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaq wa minal hiqdi wal kibri wal riya'i wal ujbi wa hubbid dunya wakhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati awliyaika wa syuhadaika wa anbiyaika wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu ridha Allah, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, yang kami muliakan. Alhamdulillah, sore ini kita bisa berjumpa di sini. Semoga ini perjumpaan, semoga ini perkumpulan, semoga ini pertemuan muqaddimah perjumpaan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan bahas sesuatu yang sangat agung, yang sangat mulia, satu disiplin ilmu yang sering disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, isyarat dari Imam Ghazali mempelajari ilmu tasawuf, atau istilah lain ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati dari beraneka ragam macam penyakitnya. Istilah tasawuf tidak pernah ada pada zaman Nabi, seperti istilah ilmu nahwu, ilmu usul fikih, dan juga ilmu sharaf tidak pernah ada pada Nabi. Akan tapi isi daripada tasawuf ada pada zaman Nabi. Bahkan dalam rukun agama, termasuk makom tertinggi, ada iman, ada Islam, ada makom namanya ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Makom ihsan adalah makom sufi, makom tasawuf. Bagaimana kita selalu dengan Allah, beribadah dengan Allah, maka hilang riya. Di saat kita berurusan dengan hamba Allah, kita merasa kita berurusan dengan hamba Allah, ingat Allah, maka hilang kesombongan. Jadi ilmu tasawuf memang tidak pernah ada istilah ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi itu muncul pada zaman-zaman setelah jauh zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi definisi atau makna ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati dari bermacam-macam penyakitnya. Dari yang namanya dengki, sombong, ujub, cinta dunia, itu dipelajari dalam ilmu tasawuf. Maka yang mengingkari ilmu tasawuf adalah mengingkari agama, mengingkari kebenaran. Adapun istilah tasawuf itu sendiri, ulama berbeda-beda diambil dari kata apa itu. Yang jelas pada zaman Nabi tidak ada istilah tasawuf. Seperti ilmu sharaf tidak pernah ada, dan ini bukan sebuah bid'ah, pemberian nama, istilah. Dikatakanlah musyahata fil istilah, nggak perlu kita ribut urusan istilah. Ada isyarat dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran, masalah tazkiyah. Maka sebagian orang tidak nyaman, tidak senang dengan istilah tasawuf, lalu merubah dengan istilah tazkiyatun nufus atau tathhirul qulub, membersihkan hati. Tapi di sini kami akan tetap kukuhkan kita pakai menggunakan istilah tasawuf, dan kami tidak akan merubah menjadi istilah tazkiyatun nufus atau tathhirul qulub. Kenapa? Karena istilah tasawuf dan sufi sudah mengakar dari masa ke masa. Karena di sana ada orang mencaci dan benci kepada tasawuf. Kalau istilah tasawuf kita tinggalkan dari lidah kita, lisan kita, maka nanti yang memerangi tasawuf berhasil. Maka saya tidak pernah ragu mengatakan saya sufi, saya mengikuti manhaj tasawuf. Kenapa kok tidak dirubah dengan tazkiyatun nufus? Kalau Anda mau pakai tazkiyatun nufus, boleh. Anda mau pakai istilah tazkiyatun nufus, tapi kami ingin mempertahankan istilah tasawuf,
Karena kalau kita melacak ulama terdahulu misalnya muhadditsin, para ahli hadis itu kalau menyebut sanad guru-gurunya, kalau ingin menyanjung gurunya sebagai seorang yang soleh, mereka menggelari as-sufi. Nah, kalau tasawuf kita tinggalkan, istilah tasawuf kita tinggalkan. Di sana ada orang memerangi tasawuf, anti tasawuf, maka cucu kita nanti di saat membaca sebuah hadis, fulan an fulan sufi, astagfirullahaladzim, sufi. Maka istilah tasawuf harus dibiasakan di lidah kita. Maka kami tidak akan merubah dengan istilah tazkiyatun nufus atau tathhirul qulub. Biarpun menggunakan istilah tazkiyatun nufus atau tathhirul qulub adalah boleh-boleh. Dan ada isyarat dari Nabi masalah zakki anfusahum, masalah tazkiyah, yutahhir. Allah tahhir qalbi minal nifaq, tahhir, ada istilah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ilmu tasawuf sudah menjadi disiplin ilmu yang sudah mengakar dari masa ke masa. Imam Ghazali sering menyebutnya, bahkan mengarang buku-buku urusan tasawuf. Baik, kemudian istilah tasawuf. Jadi kalau definisi makna tasawuf terserah diambil dari lafaz apa itu tasawuf. Yang jelas tasawuf, ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Kalau itu ilmu membersihkan hati, maka seperti disyaratkan Imam Ghazali, maka hukum mempelajari ilmu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Maka jangan sampai kita sibuk urusan fardu kifayah sebelum kita mempelajari fardu ain. Dan fardu ain ini ada fardu ain di atas fardu ain. Fardu ain di atas fardu ain adalah mempelajari ilmu tasawuf. Jadi mempelajari ilmu tasawuf bukan sekedar fardu ain, tapi fardu ainnya, fardu ain yang paling fardu ain adalah mempelajari ilmu tasawuf. Bagaimana mengajarkan kita ikhlas di dalam salat itu bab tasawuf. Bagaimana kita bisa khusyuk di dalam salat itu bab tasawuf. Bagaimana kita menjauhkan dari hubbud dunya itu tasawuf. Bagaimana kita menghilangkan sombongan itu tasawuf. Itu sufi, tasawuf. Makanya seorang sufi, kata Imam Junaid al-Baghdadi, seorang sufi itu lautifa biqalbi. Orang yang sudah bersih hatinya, kalau seandainya seorang sufi itu dibuka hatinya, lalu diputar-putar ke pasar, ke market, ke suk, ke pasar, sudah tidak malu lagi, sebab dohirnya sama dengan batinnya. Bersih hati itu orang tasawuf, sufi. Adapun lafaz tasawuf, kita tidak perlu, jangan terlalu memikirkan urusan lafaz tasawuf diambil dari kata apa. Kadang orang sibuk, tidak ada dari Nabi SAW. Banyak istilah tak ada dari zaman Nabi SAW. Istilah sharaf tidak pernah ada Nabi, sampai hari ini kita belajar ilmu sharaf, ilmu nahwu, ya, ilmu mustalah hadis dan seterusnya. Tidak pernah ada pada zaman Nabi. Itu kan nama saja istilah. Isinya yang penting. Isinya yang penting. Adapun lafaz tasawuf itu ada sebagian mengatakan diambil dari kata sofa. Sofa, as-safi, bersih. Kalau air as-safi, air yang bersih. Maka karena orang ahli tasawuf biasa membersihkan hati, maka dari kata ini. Ini adalah masalah. Sebagian mengatakan bukan dari kata sofa, dari kata ashabus suffati. Ashabus suffa itu ada orang yang datang, orang fakir yang datang kepada Nabi, ingin dekat kepada Nabi, termasuk dipimpin oleh Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk orang di dalamnya, alim besar, hidup berseberangan dengan masjid Nabi, dekat dengan masjid Nabi. Mereka adalah orang fakir yang hidupnya hanya untuk Nabi, meninggalkan dunia dan keluarganya. Maka orang tasawuf mirip dengan kisah ini. Makanya mungkin kata tasawuf diambil dari kata ashabus suffati. Ada yang mengatakan tasawuf itu diambil dari kata sof, barisan dalam sholat. Maka orang ahli tasawuf itu rindu untuk selalu menjadi orang pertama di dalam melakukan sholat berjamaah. Ini dalam bahasa, Anda jangan terlalu mikirkan urusan bahasa. Kami hadirkan agar sekedar tahu bahasanya. Sebagian mengatakan tasawuf diambil dari kata suf. Suf itu adalah baju wol yang hanya dipakai oleh orang-orang fakir waktu itu, yang tidak urusan dengan dunia, bajunya kasar, keras, baju yang tidak nyaman dipakai, wol, suf, dari kata suf. Kemudian ada sebagian lagi mengatakan yang kelima, tasawuf diambil dari kata sopos. Bahasa Yunani, sopos adalah hikmah. Filosopos ya, sopos, filosofi, sopos. Sopos adalah hikmah. Karena orang ahli tasawuf kalau berbicara dengan kalimat hikmah, terserah dari mana diambil kalimat tasawuf, yang jelas itu sudah mengakar dari masa ke masa, dari dahulu. Sebelum Imam Ghazali sudah mengisi, ada istilah kalimat tasawuf. Baik urusan lafaz dan kalimat, Anda tidak perlu pusing masalah itu. Yang jelas isinya, ilmu tasawuf adalah ilmu bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita dari yang namanya riya. Menjauhkan kita dari kesombongan di dalam diri kita. Maka Imam Ghazali dalam ilmu membersihkan hati, mulai dari ajaibul qalb, tentang keajaiban hati, beliau membersihkan, dilacak.
Penyakit-penyakit hati banyak sekali. Dan itu perlu dirasakan. Makanya ilmu tasawuf ilmu yang sangat penting. Alangkah banyaknya orang sholat, tapi seperti orang menghadiahkan kepada seorang raja kambing tapi tak bernyawa, bangkai. Ada orang sholat hanya jasadnya saja, tapi hatinya tidak kenal Allah, hatinya tidak khusyuk, maka belum tasawuf dia. Ada mungkin orang kelihatan sholat, rajin beribadah, bangun malam tidak pernah putus, siang harinya puasa, tapi di dalam hati ada dengki. Lihat saudaranya beli kereta, sakit hati dia. Lihat ke saudaranya bangun rumah, sakit dia. Mana seorang sufi ini? Itu bukan seorang sufi. Menghabiskan pahala, dengki, dan masih banyak penyakit-penyakit hati. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu tasawuf, ya itu. Maka kalau di sana ada orang mengingkari tasawuf, maka dia mengingkari kebenaran di dalam agama, mengingkari kebenaran di dalam risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memang, nah ini, di sana ada benalu-benalu tasawuf, penjahat-penjahat tasawuf. Ada dalam semua disiplin ilmu ada penjahatnya. Dalam ilmu hadis ada wadda', peletak hadis palsu, pembuat hadis palsu. Ya. Mereka mengaku muhaddits, tapi mereka membuat hadis palsu. Ada yang membuat hadis palsu bukan orang jahat, kadang memang orang tulus. Sampai disebutkan dalam mustalah hadis, ada ceritanya pada suatu masa ada seorang ahli Quran. Dia sangat mengerti Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Lalu melihat orang pada berpaling dari Al-Quran, melihat orang pada jauh dari Al-Quran, lalu dia duduk berbulan-bulan menyusun hadis palsu mengatasnamakan Nabi tentang keutamaan Al-Quran. Besok disebar qala Rasulullah ke Rasulullah. Lihat. Ada pendusta hadis. Dalam ilmu hadis ada pendusta. Di dalam ilmu fikih ada orang-orangnya qaul syadz. Di dalam akidah, lihat, ilmu akidah, ilmu yang tidak bisa diingkari. Tapi ada akidah sesat, ada khawarij, dan yang lain sebagainya. Ada mu'tazilah. Termasuk di dalam tasawuf ini, ada penjahat-penjahat tasawuf yang hanya senang begadang, diskusi tasawuf, tapi tak sholat subuh. Bukan membersihkan hati. Yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin, besok menggunjing tetangganya, mengumpat tetangganya. Ada penjahat-penjahat tasawuf yang malas sholat. Aku sudah sholat sebelum sholat. Jangan katakan aku sudah sholat sebelum. Katakan aku sudah makan sebelum makan. Lebih suka itu. Ini ada macam-macam orang seperti itu. Lah itu penjahat-penjahat tasawuf. Kadang-kadang mengatasnamakan tarekat hak. Kembali kepada ulama besar. Qadiriyah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Naqsyabandi, Syekh Ba'uddin Naqsyabandi. Bada Rifa'iyah, Syekh Ahmad Rifai. Ini adalah silsilah sanad istimewa, sanad mulia. Cuman di sana ada penjahat-penjahat mengatasnamakan Qadiriyah, mursyid palsu. Dia tidak punya sanad ilmu, tidak punya sanad akhlak, tidak ada sanad ilmu, tidak ada sanad akhlak, tidak ada sanad tarekah, senang dikerumunin orang-orang. Ada, itu penjahat-penjahat tasawuf. Kita tidak berurusan dengan mereka. Nah, di sana ada orang memuji tasawuf itu dari sisi ini. Tasawufnya tasawuf hayal yang dikumpulkan satohat. Satohat itu adalah ungkapan ahli tasawuf di saat mereka ada seorang sufi tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah, kemudian keluar ungkapan-ungkapan yang tidak bisa paham kecuali mereka sendiri. Namanya istilah kok. Diterjemahkan oleh orang yang bukan ahlinya. Coba kalau orang ahli bahasa membaca lafaz di dalam hadis, kalau menggunakan bahasanya nggak bisa ketemu. Contoh, ahli bahasa mengatakan allaka yu'alliku mu'allak. Mu'allak itu bergantung, tergantung. Orang pakar bahasa membaca istilah dalam mustalah hadis, ada hadis mu'allak, nanti bisa ngomong hadis bergantung-gantung. Kan? Nggak bisa, ada istilah. Yang bisa membaca istilah ini ya ahlinya. Anda seorang engineer misalnya, ada istilah tertentu yang saya tidak boleh tahu. Saya mengerti secara bahasa, tapi saya tidak mengerti. Ini ada rumus menurut kelompok tertentu. Dan ahli tasawuf, termasuk mereka yang punya satohat. Satohat adalah ungkapan-ungkapan yang secara zahir nanti keluar daripada syariat. Kita tidak boleh kita sebarkan kalimat semacam itu. Kita bukan orang yang sampai makom kepada mereka. Makanya tasawuf yang benar adalah yang sesuai dengan syariat baginda Nabi SAW, tidak bertentangan. Selebihnya adalah palsu. Kalau ada orang sampai makom misalnya apa? Makom tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah. Seperti misalnya dikisahkan tentang Hallaj.
Halat sampai dipenggal dengan pedang syariat. Dia mengatakan, ma fi jubbati illallah, tidak ada di dalam jubahmu kecuali Allah. Nah ini kan bagaimana ke orang seperti Halat akhirnya dihusnudoni kalau dia kekasih Allah. Mungkin waktu dia ngomong seperti itu adalah dia ngomong dalam keadaan dia itu tidak sadar. Dia hanya melihat yang ada hanya Allah. Aku diciptakan oleh Allah. Aku ada karena Allah. Berarti semua itu ada karena siapa? Allah. Dia melihat ke sana. Itu kan hakikatnya dia. Tapi pedang syariat, kita ahli syariat melihat omongan Halat keluar dari iman. Maka apa? Para a'immah pada zaman itu menghukumi Halat keluar dari iman, murtad, dan harus penggal lehernya. Dipenggallah lehernya. Setelah itu dikabarkan katanya darahnya harum katanya dan sebagainya. Baru husnudon. Berarti dia adalah makom istighraq, tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu enggak disengaja dia. Bukan orang pura-pura Allah. Minum khamr, aku tidak minum khamr. Ini air. Itu. Saya bisa menganggap dia wali. Cambuk dulu atau dipenggal lehernya dulu, kalau wangi darahnya baru nanti saya anggap wali itu. Jadi kita sering dirusak tasawuf kita itu oleh orang-orang pendusta itu. Dia pemalas. Mulai dari pagi habis isya cerita tentang tasawuf, bikin orang pusing sampai jam 4 pagi. Ketiduran tak sholat subuh. Seorang sufi akan mengerti waktu bagaimana dia tahajud, menangis kepada Allah. Tapi ingat, tasawuf adalah hak. Dengan adanya penjahat tasawuf, bukan berarti tasawuf harus dihilangkan. Ada sufi-sufi palsu, ada. Di sana ada penjahat-penjahat tasawuf. Kita jangan sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti suatu ketika bercerita bahwa ada seorang guru-guru Syekh ngaku Syekh Thariqah yang ada di negeri ini, di negeri Syam, boleh bercerita. Ada seorang yang mengaku Syekhut Thariqah di negeri Syam ini, dia jadi murid saja tak pantas. Bagaimana jadi guru? Dia hanya senang dikerumunin oleh orang. Dia tidak punya ilmu. La yakunu syaikhan illa ayyakuna aliman bi furu'i syariati. Seorang Syekhut Thariqah harus ngerti ilmu furu' syariah, ngerti halal haram. Setelah itu mengantarkan orang kepada Allah, bersihkan hatinya. Bukan si bahlul. Diangkat jadi guru Thariqah, itu yang menyesatkan. Menjadi musuh-musuh tasawuf. Senang. Ini guru tasawufnya. Ini guru enggak. Kalau guru tasawuf kita lihat, Imamul Haddad, Imam Ghazali, Imam Al-Qushairi, Imam Junaid Al-Baghdadi, ibarat Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah bukan orang yang hanya mengerti ilmu hati, bersihkan hati. Beliau adalah alim di furu'i syariati, ahli dalam urusan fikih. Sampai beliau itu pada dasarnya madhabnya adalah Hambali. Saking alimnya beliau, yufti bi madhabaini, berfatwa dengan dua madhab, Hambali dan Syafi'i. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang menjadi muskilah kadang-kadang. Si fulan tiba-tiba diangkat jadi guru Thariqah. Lah, enggak ngerti sadar. Di rumahnya ada gambar patung. Saya lihat. Saya datang ke rumahnya, astagfirullah. Cuman kita husnudzan kepada umatnya. Patung berdiri, terus ada macam-macam. Jadi istilah tasawuf adalah hak, dan Anda harus tetap tidak perlu ragu mengucapkan tasawuf. Kami tidak pernah ragu kalau, bahkan saya harus mengeluarkan identitas saya kok. Saya pernah duduk dengan satu orang, gara-gara saya tidak menyembunyikan saya sufi, diantem tasawuf, kan jadi ribut nanti. Saya diskusi dengan satu orang, bukan dia orang tua yang saya hormati. Saya tidak pernah ngerti bagaimana perjalanan akidahnya. Akhirnya waktu itu membongkar akidah sesat. Ya, kita memperkenalkan hanya namanya Yahya saja, selesai. Dia ngomong dulu, tatonya akidah sesat yang harus dipangkas adalah di antaranya Asy'ariyah, Sufiyah. Waduh, rambut kita berdiri. Ya, ini bermasalah ini. Nah, akhirnya kita harus mengkater. Makanya dari awal sudah ini, saya Sufi Asy'ari. Suka tak suka? Sufi Asy'ari. Masih ingat pertemuan di mana dulu? Anda harus punya identitas 5. Identitas 5. Kalau Anda ingin jadi orang yang benar atau ingin cari menantu atau cari suami, cari istri, identitas 5. Dia harus seorang muslim, ahli sunnati wal jamaati. Yang kedua, tidak cukup muslim ahli sunnah. Sekarang banyak ahli sunnah palsu, anti tasawuf lagi. Ahli sunnati wal jamaati. Setelah mengatakan ahli sunnah, harus berani mengatakan aku Asy'ari atau Maturidi. Asy'ari atau Maturidi. Identitas yang ketiga. Yang keempat, harus berani berkata bahasanya aku Sufi.
Kalau ngaku ahli sunnah wal jamaah kau anti tasawuf, batal, tak usah jadi menantu. Tak usah menikah dengan dia, kau anti tasawuf. Yang keempat, bermadhab. Kalau ada orang berkata, yang penting Al-Quran, hadis, gak perlu bermadhab, batal, tak usah jadi menantu saya. Alhamdulillah saya 5 ada. Bisa jadi sahabat baik nanti. Bukan menantu, sahabat baik. Ini saya punya 5, insya Allah. Saya insya Allah Muslim, ahli sunnah wal jamaah, saya Asy'ari, Sufi, saya bermadhab Syafi'i. Kalau tidak Syafi'i boleh karena dari Maroko, Maliki. Ya dah. Dari sebagian dari mana Jazair mungkin ngambil Hambali. Boleh. Dari India sana Hanafi. Yang penting bermadhab. Nah, ini jadi jangan ragu kita mengucapkan kalimat tasawuf sufi. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Nah, setelah kita ini saja sebenarnya kita punya gambaran seperti itu. Hanya setelah itu nanti ada pendalamannya. Kita harus ada halaqat. Tathhirul qulub, kalau istilahnya orang sekarang sebenarnya dia itu tidak salah. Kami tidak menyalahkan orang yang merubah dengan istilah tathhirul qulub. Tidak, kami tidak mengatakan itu salah. Cuman kami punya misi. Di saat kami harus pakai kalimat tasawuf, kami punya misi mengembalikan orang agar tidak lagi menodai tasawuf. Karena kalimat tasawuf sudah mengakar dari masa ke masa. Anda kita baca kitab di abad ketiga, abad keempat, menjelang abad kelima, Imam Ghazali istilah tasawuf sudah biasa. Maka jangan sampai orang meninggalkan kalimat tasawuf, itu saja. Kemudian nanti dalam silsilah memberi kalimat tasawuf adalah tidak lain adalah tahqiq makna ihsan, pengukuhan serius di dalam memahami makna ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Sehingga dalam semua aktivitas kita melihat Allah. Anda bekerja, ingat Allah, maka Anda tidak akan culas dan curang dalam bekerja. Anda di perjalanan, Anda ingat Allah, Anda tidak akan melihat yang haram. Anda di rumah melihat istri Anda, ingat Allah, Anda tidak akan zalim kepada istri, Anda akan semakin lemah lembut. Itu tasawuf, maqam ihsan. Seolah-olah kita melihat Allah, kalau tidak melihat Allah, Allah melihat kita, sadar makna itulah tasawuf sufi. Nah ini, dan kita tidak boleh kita tertipu dengan ahli tasawuf yang hanya main-main istilah. Mahabbah dengan ridha lebih tinggi, maqam mahabbah dari ridha. Ini pembahasan lain nanti. Ada nanti orang kalau sudah sampai hakikat gak perlu lagi syariat, gak ada itu. Allah besar. Kalau tidak ada syariat, gak akan ada hakikat. Anda bicara tentang ikhlasnya amal. Kalau tidak amal, ada kebayaran tidak? Saya beramal baru dikasih roh, namanya Oh, tidak beramal dikatakan ikhlas, dusta itu. Anda kasih duit dulu, derma kepada fakir miskin, baru nanti Anda membersihkan hati untuk tidak senang dipandang orang, baru nanti amal yang bicara ikhlas. Kalau tak mau beramal, namanya syariat tanpa hakikat tanpa syariat, nggak ada, bohong itu. Jadi antara syariat, tarekat, hakikat ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang memisahkan itu pemalas. Dia itu malas sholat, lalu mengatakan aku sudah sampai kepada Allah, tak usah sholat. Suruh Jumatan saya sudah ke Mekah, maka nanti 4 jam lagi Jumatannya. Selisih 4 jam. Banyak pemalas ini. Dan itu juga biasanya orang yang bernisbat kepada tasawuf. Jadi ahli tasawuf sering dirusak oleh orang-orang tidak berilmu dari orang yang mengaku tasawuf. Tasawuf itu adalah tasawuf ilmi. Risalah Qusyairiyah baca itu. Karangan Imam Haddad, bukan kalimat yang dinisbatkan kepada Imam Haddad. Bukan sejarah Imam Haddad, bukan itu. Kami hanya merujuk kepada bukunya Imam Haddad yang ditulis mulai dari Risalatul Mu'awanati, misalnya Rasail Diniyah, Ad-Da'wat Utama. Itu kalau ada orang penulis tentang Imam Haddad itu tidak bisa dipercaya. Bisa saja katanya ditulis itu sebab ada sebuah sejarah tentang Imam Haddad jauh daripada syariat Imam Haddad. Nah bisa, jadi kita hanya percaya pada bukunya Imam Haddad. Imam Ghazali lihat buku-bukunya dan seterusnya. Ini saja mungkin gambaran tasawuf. Nah, nanti ada silsilah pertemuan pertama bagaimana membersihkan hati kita dari riya. Bersihkan riya sampai kita keluar beramal serius, hilang riya bagaimana, memangkas kesombongan, membiasakan bagaimana kita memerangi hawa nafsu. Kemudian bagaimana kita itu menghilangkan dengki, dendam dan benci. Makanya itulah yang sering disebut dengan istilah ilmu akhlak.
Baik, jadi Anda harus semakin yakin bahasanya tasawuf adalah ilmu yang harus Anda pelajari. Bahkan ilmu tasawuf adalah fardu ain di atas fardu ain. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.